Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mengenai tata cara penginputan untuk mekanisme LS gaji pada aplikasi SIPD Penata Usahaan. Di mana pada video sebelumnya kita telah melakukan beberapa inputan mulai dari upload data pembayaran gaji sampai dengan pembuatan SPTJM, SPM. Tahapan berikutnya yaitu adalah verifikasi SPM, pembuatan SP2D, verifikasi SP2D oleh user kuasa BUD. Namun untuk tahapan ini kita akan skip, kita fokus ke transaksi yang ada di SKPD. Selanjutnya itu adalah pelimpahan SP2D, pembuatan TBP, BKU SP2D, pembuatan LPJ oleh user bendahara pengeluaran. Kemudian berikutnya verifikasi LPJ oleh user PPK, kemudian pengesahan LPJ oleh user PA, kemudian pembuatan SPJ oleh user bendahara pengeluaran, verifikasi SPJ oleh user PPK, pengesahan SPJ oleh user PA. Kita ke aplikasinya. Yang pertama, login menggunakan user bendahara pengeluaran. Kemudian kita ke menu penata usahaan pengeluaran dan pilih menu berikutnya yaitu adalah pelimpahan. Kemudian karena kita mau limpahkan LS gaji, kita pilih menu tanpa pelimpahan SP2D. Kemudian buat pelimpahan, nomornya ini karena ini adalah nomor manual, kita coba bikin nomor manual yang sesuai format yang kita bikin. Oke, jadi kita mulai dari nomor urut 1 dengan 5 digit, kemudian pelimpahan SP2D LS gaji bulan Januari tahun anggaran 2022. Kemudian isi tanggal pelimpahan kita sesuaikan tanggal cair SP2D. Tadi itu adalah tanggal 6. Kemudian simpan. Oke, berhasil. Setelah melakukan pelimpahan SP2D oleh bendahara pengeluaran, di alur atau langkah-langkah yang ada di slide ini ada satu langkah yang harus kita lakukan sebelum masuk pembuatan TBP, yaitu kita harus buat dulu data rekanan yang ada di user bendahara pengeluaran. Klik tambah rekanan, kemudian nomor rekanan atau kode rekanan kita start dari 001 juga 5 digit, karena gaji kita mau bikin kita pakai saja kode untuk memudahkan nanti itu dengan nama bendahara pengeluaran. Kemudian perorangan, NIK ini karena di bendahara tidak ada NIK atas nama, kita pakai saja angka 16 digit. Kemudian NPWP yang kita gunakan adalah NPWP SKPD. Kemudian nama rekanan adalah nama dinasnya. Kemudian nama instansi kita samakan. Jenis usaha kita abaikan. Nama ban ini wajib kita ikuti sesuai dengan nama ban yang ada di ban atau giro masing-masing SKPD. Nama cabang dimasukkan kalau ada nama cabangnya. Kemudian nomor rekening juga ini harus kita masukkan sesuai dengan nomor rekening yang sebenarnya.
kemudian nama rekening tertera di buku rekening, kemudian nomor telepon diisi kalau ada, kemudian alamat, kemudian simpan. Oke. Tahapan selanjutnya setelah pelimpahan, kita akan buat TBP. Masih di user bendahara pengeluaran, kemudian ke menu pembuatan TBP. Kita klik pembuatan TBP. Ini adalah berdasarkan pelimpahan yang kita lakukan tadi. Kemudian buat TBP. Tanggal pelimpahan kita samakan juga tanggal 6 Januari. Pilih kegiatannya, ini otomatis karena gaji. Sub kegiatan juga otomatis. Nah, ini kita checklist semua karena gaji 1 kali pelimpahan. Nah, kemudian kita pilih file. File yang kita gunakan itu adalah, kita coba buka. File yang kita gunakan itu adalah amprah yang dari uploadan dari SPD yang sudah ditandatangan oleh si penerima gaji. Seperti ini contohnya. Ini ukuran file maksimal 2 MB. Nilai transaksi kita masukkan sejumlah nilai SPM. Jadi nilai yang dimasukkan adalah nilai jumlah kotor dari SPM gaji. Ini otomatis. Kemudian isi tujuan pembayaran, isi uraian pembayaran gaji dan tunjangan, rekanan. Kita tadi isi berdasarkan data rekanan yang telah kita input. Ini otomatis terinput. Nomor kontrak ini kita sesuaikan saja juga. Mungkin kita samakan dengan format pelimpahan, tinggal kita ganti menjadi nomor kontrak. Kemudian transfer. File pembayaran tidak sesuai. Nah, berarti ini filenya terlalu besar, jadi nanti kita lakukan dulu kompres file, baru kita coba input lagi. Oke, karena filenya terlalu besar, kita akan coba kompres dulu menggunakan PDF editor. Cara kompresnya itu masuk ke menu file, kemudian pilih PDF optimizer, kemudian reduce file. Oke, current file. Kemudian kita simpan juga di sini. Kita ganti nama. Oke, nanti kita akan coba upload ulang. Kita pilih ulang filenya karena ini sudah lebih tidak sampai 2 MB, seharusnya bisa masuk. Kita coba upload lagi. Oke, tadi sudah ada tanda merah, sekarang sudah tidak ada. Nilainya tadi itu adalah nilai kotor dari SP2D. Otomatis nilai materai muncul. Kemudian kita coba simpan. Oke, data TBP berhasil disimpan. Dia akan masuk ke TBP yang telah dikeluarkan.
Ini kita cetak dulu untuk melihat seperti ini cetakannya. Jadi bendahara pengeluaran telah mengeluarkan uang sebesar 161 juta sekian. Itu sama dengan jumlah kotor yang ada di SPM atau di SP2D yang dikeluarkan atau dibayarkan bertanggal Januari 2022 oleh pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran. Oke, kita ke tahap berikutnya, yaitu adalah BKU SP2D bendahara pengeluaran. Masuk ke menu BKU umum, kemudian kita buat BKU-nya. Tanggal BKU juga kita samakan tanggal 6 Januari, kemudian kirim. Oke, BKU berhasil, kita coba cetak lagi. Nah, seperti ini BKU yang ada di SCPD. Oke, penerimaan 161, pengeluaran 161. Artinya tidak ada tersimpan sisa kas di bendahara untuk pembayaran gaji. Oke, setelah itu kita ke tahap berikutnya lagi, yaitu adalah pembuatan LPJ masih di user bendahara pengeluaran. Kita akan buat LPJ sama tanggal 6. Ini jadi untuk upload bukti SPJ bisa tadi di bukti di TBP, bisa di LPJ, atau bisa dua-duanya kita upload lagi. Oke, data berhasil. Nah, tahapan berikutnya adalah verifikasi LPJ oleh user PPK. Kita logout dulu dari user bendahara pengeluaran, kemudian login menggunakan user PPK. Kemudian kita ke menu bendahara, menu penetapan pengeluaran, kemudian verifikasi LPJ sesuai dengan urutannya. Kita buat verifikasi tanggal sama tanggal 6. Ini ke halaman, cek saja nilainya. Nah, ini bisa kita lihat dulu LPJ yang telah dibikin oleh bendahara pengeluaran sama tadi. Ini juga. Kemudian kita verifikasi. Oke, sukses. Untuk melihat ada di data atau di kolom LPJ sudah terverifikasi. Kemudian tahapan berikutnya adalah pengesahan LPJ oleh PA atau pengguna anggaran. Kita logout lagi dari user PPK, kemudian kita login menggunakan user PA. Oke, kita masuk ke penata usaha pengeluaran, kemudian kita ke menu pengesahan LPJ. Pengesahan LPJ sama tanggal 6 Januari. Sorry, di sini bisa kita lihat LPJ juga di menu atau di user PA, itu bisa kita buka LPJ-nya juga. Kemudian tanggalnya jangan lupa diisi, kemudian simpan. Oke, setelah LPJ, pengesahan LPJ, kita ke pembuatan SPJ.
logout lagi dari user PA, kemudian login menggunakan user bendahara pengeluaran. Kita ke menu penetapan pengeluaran, kemudian pembuatan SPJ. Kita buat SPJ. Oke, kita buat SPJ, pilih tanggal 6 Januari, pilih kegiatannya, pilih subkegiatan, pilih bulannya, bulan Januari, otomatis muncul di bawah nomor SP2D. Kemudian kita kirim. Oke. Setelah pembuatan SPJ kembali diverifikasi oleh PPK. Masuk ke penulisan pengeluaran, kemudian pilih SPJ, kemudian pilih verifikasi SPJ, kemudian masukkan tanggal. Bisa melihat dulu SPJ. Ini SPJ yang telah dibuat oleh bendahara pengeluaran. Jadi seperti ini model SPJ-nya. Jadi kalau kemarin di aplikasi sebelumnya itu begitu kita buat SPJ gaji Januari, itu muncul semua sub-sub kegiatan. Di sini dilihat itu per sub kegiatan munculnya, jadi tidak langsung muncul semua. Kemudian setelah itu pilih tanggal, kemudian simpan. Oke, data SPJ sudah terverifikasi, bisa dicetak ulang. Setelah itu logout lagi dari user PPK dan masuk ke pengesahan SPJ menggunakan user PA. Kemudian lakukan verifikasi atau melakukan pengesahan SPJ. Sama, masukkan tanggal, kemudian atau bisa melihat SPJ dulu baru simpan kalau sudah sesuai. Oke, SPJ yang telah disiapkan. Nah, ternyata untuk di menu user PA itu bisa kita cetak berdasarkan SPJ administratif. Kalau administratif itu hanya ditandatangani oleh bendahara pengeluaran. Kalau fungsional harusnya ditandatangani oleh bendahara pengeluaran dan PA. Jadi seperti ini siklusnya untuk SPJ. Dan informasinya di sini ini tidak bisa lagi diubah ketika kita sudah melakukan transaksi tadi, mulai dari pelimpahan SP2D sampai dengan pengesahan SPJ. Jadi tidak ada lagi menu untuk melakukan perbaikan ataupun perubahan jika kita sudah melakukan penginputan di aplikasi ini. Mungkin itulah yang bisa kita simulasikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.